Kan bagaimana kalau sholat sambil menggendong bayi di sini. Ini hadasan Abdullah bin Yusuf, qala, dan seterusnya dari Abi Qatadah al-Ansari. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, karena ada Rasulullah, yusolli, beliau sholat, wahwa, dan beliau itu Rasul, hamilu Umamata binta Zainab binti Rasulullah. Beliau itu sambil membawa, menggendong Umamah binta Zainab binti Rasulullah SAW, cucunya. Wali Abil Asi, dan dari suaminya Abil As bin Robi'ah bin Abdi Syam. Idza sajada, maka apabila Rasulullah sujud, wadu'aha, meletakkan Rasul terhadap Umamah, wa idza qama, dan apabila beliau berdiri lagi, hamalha, menggendongnya kembali. Hadis yang bercerita mengenai pada saat sholat sambil membawa cucu di sini, cucu Rasulullah, yaitu Umamah. Umamah ini adalah putri dari Siti Zainab. Siti Zainab itu putri Rasulullah juga, jadi cucu beliau. Dari suaminya yang bernama Abul As. Abul As ini dahulu adalah masih kafir. Pada saat hijrah Rasulullah ke Madinah, nah Siti Zainab ini belum ikut hijrah dahulu. Karena beliau tertahan oleh suaminya yang masih kafir dan tidak diizinkan oleh suaminya. Siti Zainab itu. Tetapi kemudian Siti Zainab berhasil bisa berangkat ke Madinah dan saat itu terputus gitu, antara Siti Zainab dengan Abul As. Nah, kemudian sebelum Futuh Mekah, sebelum tahun ke-8 Hijrah, Abul As ini masuk Islam sehingga nanti di Madinah itu bersatu kembali antara suami istri Siti Zainab dan Abul As. Tetapi Siti Zainab kita ketahui meninggal sebelum Rasulullah wafat. Dan nanti Umamah itu diperistri oleh Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah. Jadi memperistri ke kerabat dekat juga. Umamah ini cucu Rasulullah. Nah, waktu ini ceritanya adalah Umamah itu masih dalam keadaan anak-anak kecil. Nah, caranya seperti itu disebutkan di sini menurut Ibnu Battal. Arad al-Bukhari anna hamlal musalli al-jariyata idza kana la yadhurru sholata famuruha baina yadahi la yadhurru li anna hamlaha ashaddu min mururiha. Wa asyaru ila nahwi hadzal istinbat asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Battal, ini seorang ulama hadis yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari inilah yang meriwayatkan hadis ini, bahwa menggendongnya Rasulullah atau seorang musolli terhadap jariyah. Jariyah itu anak perempuan. Pada saat jika tidak memadorotkan, tidak membahayakan sholat. Maka dalam hal ini, seperti dalam hadis-hadis sebelumnya, lewat saja di depan orang sholat kan itu sangat besar, dilarang. Apalagi hanya sekedar menggendong. Sehingga di sini mengapa Rasulullah menggendong itu memang tidak membahayakan kepada Rasulullah, kan? Tidak membahayakan sholat maksudnya di sini. Dan nanti ada penjelasan juga di bawah itu bahwa menggendongnya Rasulullah terhadap cucu beliau itu Umamah, ini anak perempuan, itu di pundaknya di sini. Apa istilahnya? Di punggung, di punggung. Wa asyara ila nahwi hadza. Begitu juga menurut Imam Syafi'i. Artinya dalam madhab Syafi'i kan pergerakan yang terus-terusan itu membatalkan sholat. Jadi kalau sekedar garuk-garuk gini berjalan begini ini lebih 3 kali itu membatalkan sholat. Jadi kalaupun mau garuk-garuk boleh, hanya harus terpotong-potong, terputus-putus itu. Garuk, berhenti, garuk lagi. Karena kalau terus-terusan bergerak itu membatalkan sholat. Nah dalam hal ini menurut Imam Syafi'i juga begitu. Boleh saja kalau tidak mengganggu sholat. Dan kalau kita perhatikan di Masjidil Haram tuh, jamaah haji, kalau sholatnya itu macam-macam kelakuannya itu. Ada yang bawa botol itu sambil sholat, itu botol minum itu dipegang saja di sini. Ada juga yang bawa anak untuk mengikuti contoh ini Rasulullah
Karena dari berbagai belahan dunia itu kan kelakuannya macam-macam dan mengikuti madhab yang beragam. Sehingga bagi kita mungkin aneh, loh sholat sambil gendong-gendong anak, sambil gendong-gendong bawaan itu air minum dan macam-macam. Nah, memang ini ada contohnya dari Rasulullah. Bagi kita tidak perlu heran kalau ada yang melakukan begitu. Walaupun kita di Indonesia itu sangat jarang melihat yang seperti itu ya. Kalaupun bawa anak tentu ditaruh di lantai gitu, tidak akan digendong. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah unuki di pundak atau di punggung tadi. Kemudian di sini wa asyar ibnu Athar ila anna hikmata fi dzalika kaunu walidi umamata kana idzaka musyrikan panusibat ila ummiha. Nah, kemudian juga di sini pada saat itu ya sebelum tahun ke-8 Hijrah, Umamah ini putri Siti Zainab, tetapi bapaknya masih kafir, maka suka dinisbatkan Umamah itu binti Zainab, bukan binti Abil As, bukan ke bapaknya. Karena ini juga hadis ini memberikan berita kepada kita, ala anna walada yunsabu ila asyrafi abawahi dinan warsaban. Sebaiknya memang akan lebih bagus itu dinisbatkan nasab itu kepada salah satu dari dua orang tua yang agamanya lebih baik dan juga nasabnya baik. Nah, karena saat itu Abul As, bapak Umamah dalam keadaan masih kafir, maka dipanggil Umamah itu binti Zainab. Dinisbatkan ke ibunya. Padahal yang umumnya di kita itu dalam ajaran Islam itu nisbat itu ke bapak. Tapi kemudian nanti setelah Umamah Abul As masuk Islam, tentu saja binti Abil Ash. Kemudian disebutkan di sini aslama qabla fathi. Itu Abul As itu masuk Islam sebelum Futuh Mekah dan hijrah. Waradda alaihin Nabi, dan Nabi mengembalikan ibnatahu, putri Nabi itu Zainab, yaitu Siti Zainab, wa matat mahu, dan kemudian meninggal Siti Zainab setelah bersuamikan atau setelah kembali lagi kepada Abul As. Nah, sedangkan Abul As itu nanti wafatnya pada saat masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Sini disebutkan begitu. Kemudian hatta idza arada ayyarka akhodaha fawadu'aha. Jadi Nabi SAW dijelaskan di sini pada saat beliau sholat sambil menunggu cucunya itu, pada saat beliau ruku, ya saya tidak bisa membayang gimana sambil dipunggu sambil ruku itu. Bagi kita yang tidak biasa mungkin kesulitan. Tetapi karena waktu itu Rasulullah sudah biasa begitu, di luar sholat juga suka main-main sama cucunya sambil seperti embe-embean kalau di kita gitu kan. Rasulullah sambil merangkak di atasnya itu dinaiki oleh cucu-cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan Husain. Biasa Rasulullah dekat dengan cucu-cucunya begitu. Nah, ini mungkin Rasulullah bukan sekali itu saja, juga sering, sehingga terlatih. Sehingga pada saat ruku, beliau aman itu anak yang ada di pangkuannya itu. Kemudian kalau pada saat sujud, itu anak itu, Umamah itu diletakkan di lantai, pada saat mau bangkit lagi, naik lagi. Itu bagaimana membina hubungan saling pengertian cucu dengan kakek itu. Yang nanti, sehingga nanti kata para ulama itu khusus untuk Rasulullah, kita tidak bisa. Sebagian pendapat ulama begitu, di sini juga disampaikan. Tapi ini juga disebutkan di sini, ikhtalafal ulama fi ta'wil hadzal hadisi walladzi ahwajuhum ila dzalika annahu amalun kasirun. Berbeda pendapat, ikhtilaf di antara para ulama mengenai penafsiran atau takwil terhadap hadis ini, karena itu pasti akan terjadi amalun kasirun, artinya pergerakan-pergerakan yang banyak. Seperti meletakkan cucu, menaikkan kembali, itu kan terjadi gerakan-gerakan maksudnya. Parawa Ibnu Qasim al-Malik annahu kana fi nafilah. Nah, disebutkan di sini menurut takwil dari Ibnu Qasim dari Imam Malik bahwa sholat yang dilakukan Rasulullah sambil menggendong cucu itu sholat sunnah.
bahwa takwilun ba'idun, tetapi ini takwil yang sangat jauh, terlalu mengada-ada maksudnya. Fa inna dhahirul ahadisi annahu kana fi fardhatin. Karena secara lahirnya fisik dari hadis itu di salat fardu. Ini tanggapan dari para ulama. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan juga begini. Ru'aitun nabiyya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nasa mengimami orang-orang wa umamatu ala atiki, dan umamah itu ada di pundaknya. Jadi sambil jadi imam. Jadi ini dalam salat fardu. Ini menurut hadis Imam Muslim, tentu hadis sahih. Kemudian kata Al-Mazi, imamatuhu bin nasi bin nafilah laisat bi ma'hudatin. Tetapi kata Al-Mazi sebutkan imamnya Nabi saat itu jadi imam itu juga dalam salat sunnah. Misalnya salat ya seperti salat istisqa, salat gerhana dan macam-macam itu kan berjamaahkan juga. Ini pendapat para ulama. Wali Abi Daud, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud disebutkan begini. Bainama nahnu nantadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dhuhri awil asri faqad da'ahu Bilalun ila sholati id kharaja alaina wa umamat ala atiqihi faqama fi musallahu faqumna khalfahu fakabbara wa fakabbarna wa hiya fi makaniha. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud disebutkan pada saat kami semua menunggu Rasulullah saat mau sholat zuhur atau asar. Nah, ini jelas sholat fardu kan? Dan saat itu Rasulullah itu dipanggil oleh Bilal atau diberitahukan bahwa sholat siap dilakukan berjamaah itu. Nah, saat itu Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju ke dalam masjid dan sambil membawa Umamah ala atiqi di pundaknya. Jadi dari rumah itu sambil menggendong Umamah di pundak, di punggung. Faqoma, kemudian Rasulullah berdiri di tempat sholatnya dan kami semua juga di belakang Rasulullah. Rasulullah takbiratul ihram, kami pun takbiratul ihram. Pada saat itu Umamah ada di tempat beliau, yaitu di punggung. Itu berbagai pendapat ulama. Kemudian lagi kata Imam Qurtubi ini. Waroba ashabu Abdullah bin Nabi an Malik an dzalika lidarurati haitsu lam yajid man yakfihi amroha. Nah, keadaan itu juga ada keadaan darurat gitu. Ini tafsir atau takwil dari para ulama. Rasulullah mengapa membawa Umamah itu? Karena dalam keadaan darurat tidak ada yang menjaga Umamah di rumah gitu. Apa sebabnya? Itu wallahu alam. Tidak tahu apakah Siti Zainab dalam keadaan sibuk dan sebagainya sehingga sambil diasuh Rasul itu dikatakan dalam keadaan darurat membawa. Tapi kalau dalam keadaan biasa itu sebaiknya tidak gitu pendapat ini maksudnya. Qala Al-Baji, demikian juga Imam Al-Baji, in wajada man yakfi amroha jajabin nafilah dunal faridah. Nah, kalau ada orang yang merawat mengurus itu anak, sebaiknya tidak perlu dilakukan itu. Tapi kalaupun mau melakukan, lebih baik itu di sholat-sholat sunnah dan bukan di sholat fardu para ulama. Kemudian di sini dari Abdullah bin Yusuf disebutkan juga annal hadis mansukhun. Semua hadis ini sudah mansukh, artinya sudah dihapus. Kita mengenal dalam istilah ilmu hadis atau bahkan dalam Al-Quran sendiri istilah mansukh, nasakh mansukh. Semacam amandemen. Hukum-hukum itu dulu pernah ada, kemudian di amandemen ditiadakan. Artinya menggendong bayi itu waktu itu dibolehkan, tetapi itu sudah dihapuskan. Gitu. Sebagian pendapat. Kemudian juga ini menurut Imam Qadhi, Imam Iyad an Ba'dhim anna dzalika kana min khususi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu juga ada kekhususan bagi Rasulullah SAW. Liqonihima kana maksuman min antabulah wa huwa hamil. Nah, itu dalam keadaan kekhususan bagi Rasulullah karena Rasulullah itu maksum, terpelihara kalau anak itu sampai kencing gitu kan. Tidak akan kencing itu karena dalam keadaan sholat dikencingi ya gimana? Repot apalagi sedang jadi imam. Nah, ini memang kekhususan bagi Rasulullah. Wa huwa hamiluha. Maka Rasul itu memangku atau menggendong itu Umamah.
Kemudian wal amalu fi sholati la tabtuluha idza qallat aw tafarraqat. Nah, amal-amalan atau pergerakan-pergerakan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat apabila gerakannya sedikit saja atau terpisah-pisah ke yang tadi. Wada'ala itu syar'i mutadhahiratun ala dzalik, dan dalil syar'i itu sangat jelas menjelaskan itu. Artinya tadi seperti kalau kita gatal-gatal boleh digaruk tetapi jangan nyambung gitu kan. Garuk sekali, diam dulu, gerakan lagi itu boleh, itu tidak membatalkan. Walaupun di antar kita sering kan yang sambil itu jelas batal. Ya, kita tidak bisa memberitahu langsung di saat itu, karena kalau diberitahu belum tentu menerima juga itu. Nah, dalam pengajian seperti inilah barangkali ini pemahaman ini, dan ini menurut kitab Fathul Bari, wal amal fi sholati la tabtuluha idza qallat aw tawarraqat. Gerakan-gerakan di dalam sholat, di luar gerakan sholat tentu maksudnya, bukan ruku, bukan sujud, itu tidak membatalkan sholat apabila hanya sedikit saja, seperti bergeser atau terpisah-pisah. Misalnya begini, kita di sab kedua, di sab pertama itu ternyata orang itu batal, akhirnya mundur kan. Nah, sebagai yang sab kedua itu silahkan maju ke depan, tapi majunya itu jangan bergerak seperti jalan biasa, terputus-putus. Langkah sekali, berhenti sebentar, melangkah lagi, sampai 3 kali langkah, misalnya, atau bisa lebih juga, tapi langkahnya itu putus-putus. Atau dari sebelahnya, bisa juga ya. Dari sebelahnya disambung itu. Sab itu harus begitu. Kalau di kita, ya sekali lagi ini belum terbiasa. Aneh. Kan kalau sab kosong itu diantep, biarin kosong. Seharusnya orang sebelahnya itu merapat, demikian juga semua gitu. Tapi ya sekali lagi ini pemahaman ini belum merata di kita kaum muslimin. Demikian juga dari belakang itu. Dibiarkan kosong, seharusnya diisi, yang dikosongkan. Wala jawaji idkhalis sibyan fil masajid. Hadis juga di atas itu perihal bolehnya memasukkan anak-anak ke dalam masjid, dipersilahkan. Lebih baik diajak ke masjid walaupun suka ribut gitu kan. Nah, ya tentu saja harus dikasih tahu melalui cara-cara yang pas. Itu hadis yang terkait dengan gendong-gendong bayi. Kemudian babun idza shalla ila firashihi haidun. Bab mengenai sholat yang di tempat tidur itu ada orang yang haid. Saya kira ini udah berulang-ulang nih. Hadis ini haddatsana Urwah bin Juroroh dan seterusnya dari Maimunah bintil Haris istri Rasulullah. Qalat berkata Siti Maimunah, karena ada firasyi tempat tidurku, atau firasyi itu amparan samak lah kalau kita. Ialah musollan Nabi, di depan tempat sholat Nabi SAW. Farubbama waqa'a, maka pada saat nempel itu sabuhu pakaian Nabi alayya kepadaku, wa ana ala firasyi, aku ada di atas tempat tidurku atau di tikarku. Hadis yang sama juga di 518 haddasan Abu Nu'man dan seterusnya dari Siti Maimunah juga. Rawinya atau yang meriwayatkan hadis sama dari istri beliau. Taqulu berkata Siti Maimunah, karena ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat Rasul wa ana ila janbihi qaimah. Nah, naimah. Pada saat itu saya ada di samping Rasulullah dalam keadaan tidur. Artinya tidur menghadap orang, salat menghadap orang tidur, boleh. Faidah sajadah, maka apabila sujud Nabi asobani, maka nempel atau kena saubuhu baju Nabi. Wa ana haidun. Pada saat itu aku dalam keadaan haid. Jadi tidak masalah pada saat kita sholat di samping orang yang haid, istri haid atau anak dan sebagainya. Itu tidak termasuk makruh. Menurut tafsiran atau takwil dari para ahli hadis. Ala annala karohata, tidak makruh. Apalagi haram. Dekat dengan orang yang haid. Karena untuk membedakan dengan cara orang Yahudi yang kalau memperlakukan orang haid itu sebagai barang najis.
Tidak boleh ada di rumah, dipisah rumah. Nah, dalam Islam tidak begitu. Kemudian babun yagmizur rajulu imra'atahu. Bab yang terkait dengan yang melipatkan kaki. Ini juga sudah di atas sebetulnya. Haddatsana Umar bin Ali, qala haddatsana Yahya dan seterusnya dari Siti Aisyah. Qala berkata Siti Aisyah, bi sama adal tumuna bil kalbi wal himari. Buruk sekali kalian itu menyamakan kami dengan anjing dan himar, keledai. Laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, memperlihatkan kepadaku wa Rasulullah dan Rasulullah SAW itu yusolli, beliau salat, wa ana muntaji'atun, pada saat itu aku dalam keadaan terlentang. Bainahu, antara Rasul, wa baina kiblatin, dan antara kiblat. Fa idza aroda, maka pada saat menghendaki Rasul sudah untuk sujud, gomaza, mengusap atau memegang kakiku, rijlaya, dua kakiku, faqabadhuhuma, maka aku melipatkan kaki. Karena tempat sujud Nabi itu ditempati oleh kaki Siti Aisyah. Nah, supaya bisa sujud dan sujudnya tidak di atas kaki, maka kakinya dilipat. Ini juga saya kira sudah di hadis di atas. Ini pengulangan saja. Kemudian hadis berikutnya, babul mar'ati tatruhu ala musalli syai'an minal adza. Bab yang terkait dengan seorang perempuan yang menyingkirkan kotoran dari orang yang sedang sholat. Ini kisah Nabi waktu di Masjidil Haram. Haddatsana Ahmad bin Ishaq dan seterusnya dari Imran bin Maimun dari Abdullah. Qala, berkata Abdullah, bainama Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah SAW qaimun, sedang berdiri yusolli, melakukan sholat, indah Ka'bah, dekat Ka'bah, wajib Quraisyin, dan kelompok orang Quraisy itu di majalisihim, berada di tempat mereka. Pada saat itu qala, berkata qailun, seorang yang berkata dari orang-orang minhum, dari orang-orang Quraisy itu waktu belum hijrah ini, ala tandruna ila hadzal mura'i, hai, bagaimana pandangan kalian terhadap orang yang ria ini? Jadi ke Nabi yang sedang sholat itu dianggap sedang pamer sholat gitu. Kata seseorang berkata kepada kelompok Quraisy yang lainnya, orang-orang kafir saat itu, ayyukum yakumu ila jajuri ali fulanin, adakah di antara kalian yang bisa membawa kotoran onta yang kemarin baru disembelih, kotorannya bawa ke sini? Ayamidu ila parsiha wa damiha, kita akan memberikan itu ila parsiha, itu kotoran onta, darahnya, dan juga limpahnya itu kepada Rasulullah. Fayaji'u, maka seseorang itu datang, artinya melaksanakan perintah dari salah satu tokoh Quraisy, sumayum hilhu, kemudian mendiamkan dulu, hatta idza sajada, sehingga pada saat sujud Rasulullah, wadu'ahu, meletakkan itu seseorang di baina katifahi, di antara dua belikat Rasulullah. Pada saat sujud, itu kotoran-kotoran unta itu diletakkan di atas punggung Rasulullah. Baina katifahi berarti di pundak atas gitu kan. Belikat-belikat beliau. Pan ba'sa ashqahum, maka yang paling celaka di antara mereka itu yang melakukannya. Falamma sajada, maka pada saat sujud Rasulullah meletakkan itu di antara pundak-pundak Rasulullah kotoran-kotoran unta, darahnya, dan macam-macam. Wasabatan Nabi, dan Nabi tetap saya sajidah dalam keadaan sujud. Jadi tidak berdiri lagi atau tidak duduk karena ada beban yang berat, beliau terus saja dalam keadaan sujud. Kemudian fadohiku hatta mala ba'du mila ba'din minad dohki, maka tertawa terbahak-bahak itu orang Quraisy itu, sampai sebagian lain itu terbahak-bahak itu, malah itu sampai condong saking nikmatnya tertawa barangkali. Hampir badannya itu tidak diam. Ba'du mila ba'din minad dohki, karena tertawaannya saking enak. Karena berhasil mempersekusi atau menghinakan Nabi saat itu. Nabi diletakkan di atas punggungnya beliau yang sedang sujud itu sejumlah kotoran unta. Orang-orang tokoh Quraisy saat itu terbahak-bahak tertawa-tawa. Pantolako, maka berjalan, mentolikun seseorang yang berjalan,
ila Fatimah kepada Siti Fatimah alaihissalam, wahya Juwairiyah, dan yang berjalan di sini itu adalah Siti Juwairiyah. Akbalat maka menghadap ke Siti Juwairiyah tas'a dalam keadaan lari. Wasabata Pak Akbalat maka menghadap atau datang di sini Siti Fatimah setelah diberitahu tas'a dalam keadaan lari jalan agak cepat. Wasabata dan Nabi pada saat itu sajid dalam keadaan tetap sujud. Hatta alaqathu sehingga Siti Fatimah mendapati beliau itu dalam keadaan masih sujud. Waqbalat dan menghadap Siti Fatimah alaihim kepada tokoh-tokoh Quraisy tasubbuhum mencaci maki itu. Berani saat itu Siti Fatimah putri Rasulullah waktu masih di Mekah ini. Itu kalian ini kok tega-teganya meletakkan kotoran di atas punggung bapakku. Sampai-sampai tidak bisa bergerak lagi dari sujudnya karena terbebani dengan berat kotoran itu. Kok tega-teganya? Dan kalian tidak punya kemanusiaan, mungkin begitu Siti Fatimah, macam-macam lah. Karena di sini tasubuhum, nyarekan Siti Fatimah ke tokoh-tokoh Quraisy. Ini seorang perempuan yang masih belia, putri bungsu Rasulullah, membela ayahnya. Falamma qadha maka pada saat selesai. Nah, nanti Siti Fatimah itu mengangkat kotoran-kotoran unta dari punggung Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah akhirnya bisa tegak dan selesai sholat. Falamma qadha maka pada saat selesai Rasulullah SAW sholat, qala bersabda Rasulullah atau berdoa di sini. Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, aku serahkan perihal itu orang-orang Quraisy yang melakukan apa ya, penghinaan terhadap Rasulmu ini. Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, saya serahkan kepadamu perihal orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisyin. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan begitu. Wahai Allah, saya serahkan urusan orang Quraisy ini yang berbuat kurang ajar kepadaku dalam keadaan sholat kepadamu, wahai Allah. Summa sama kemudian Nabi SAW menyebutkan nama-nama orang Quraisy itu. Allahumma alaika, ya Allah, saya serahkan kepadamu bi Amr bin Hishamin, Amr bin Hisham. Utbah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, ini kakak beradik. Wal Walid bin Utbah dan Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id, wa Umarah bin Walid. Nah, orang-orang yang ada saat itu yang melakukan penistaan terhadap Nabi SAW disebutkan satu-satu namanya itu dengan melaporkannya kepada Allah. Lapornya bukan kepada penjaga masjid, tapi lapor langsung kepada Allah. Nah, kalau Abdullah berkata, Abdullah itu rawi hadis yang di atas, bahwa Allah maka demi Allah, laqad ra'aituhum, sungguh aku telah melihat kepada orang-orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang Quraisy, sur'a itu bergelimpangan mati, Yaum Badrin pada saat perang Badar. Termasuk di sini Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Itu mati terpanggang ya karena ditebas pedang saat itu di perang Badar. Tidak ada yang tersisa satupun yang mengolok-olok Rasulullah waktu di Masjidil Haram saat perang Badar, mereka jadi korban. Jadi pembalasannya itu tidak saat itu oleh Allah, tetapi nanti pada saat perang Badar. Masuhibu, kemudian itu orang-orang yang tadi mati itu diseret ilal qalib ke lembah Qalibi Badrin, di lembah Badar itu. Sumakola, kemudian bersabda Rasulullah SAW, Utbi ashabul qalibi la'natan. Nah, orang-orang yang dimasukkan ke lembah yang di Badar itu nanti diikuti juga laknat dari Allah. Karena perilaku mereka yang melakukan penistaan terhadap Rasulullah. Dan kira-kira seperti itulah nasib orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama nanti. Di hadapan Allah. Akan ada pembalasan dari Allah. Kalau tidak saat ini, nanti. Zaman Rasulullah juga tidak kontan, kan? Masih bisa tertawa terbahak-bahak itu tokoh-tokoh Quraisy. Tapi kemudian saat perang Badar tahun kedua Hijrah, itu Allah beri balasan secara fisik. Saya kira penjelasannya tadi sudah cukup. Nah, ini juz pertama dari kitab Fathul Bari udah selesai, tamat nih. Berisi 500 berapa ini? 520 hadis. Kemudian kita sekarang ke juz 2. Juz 2 itu kita bermawaqidis sholah.
kitab yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Yang tadi videonya sudah disampaikan. Nah, di sini waktu-waktu sholat yang aduh sebentar mengganggu. Waktu-waktu sholat. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa 103, Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat wajib itu ada bagi orang-orang yang beriman kitaban mawquta, ketentuan yang di waktu-waktu. Jelas ada waktunya. Sehingga nanti dalam salah satu syarat sah sholat itu adalah masuk waktu. Jadi kalau di luar waktunya tidak sah itu sholat. Sholat subuh jelas harus pada waktu subuh. Sholat duhur harus pada waktu duhur. Dan kemudian syarat berikutnya harus tahu waktu-waktu sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat subuh pada jam 8 atau jam 10 ya tidak sah sebetulnya. Jadi dalam keadaan darurat, ketiduran atau sakit. Tapi kalau sengaja itu tidak sah. Demikian juga duhur melakukannya pada sholat asar itu tidak sah juga kalau sengaja bukan jamaah. Dan seterusnya di sini hadisnya sebutkan begini. Hadatsana Abdullah bin Maslamah, qara'tu aku telah membacakan ala Malikin an Ibnu Syihabi anna Umar bin Abdul Aziz, sungguhnya Umar bin Abdul Aziz akhara mengakhirkan Umar bin Abdul Aziz as-salata satu salat. Yaman pada satu hari pada khola maka masuk alaihi kepada Umar bin Abdul Aziz Urwah bin Jubair, Akhbarahu maka memberitahukan kepada Umar bin Abdul Aziz anna Mughirah tasminya Mughirah bin Syubah akhara juga mengakhirkan as-salat zaman satu hari bahwa dia itu Mughirah bil Iraqi ada di Irak. Pada khola alaihi Abu Mas'ud maka pada saat itu masuk juga sahabat Abu Mas'ud al-Ansori. Faqala maka kemudian berkata mahadza ya Mughirah, apa ini gerangan wahai Mughirah? Alaysa kalimta, apakah engkau tidak mengetahui anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu nazala telah turun Jibril, pasolla maka salat Jibril, pasolla maka salat juga Rasulullah SAW, summa sholla kemudian salat itu Jibril, pasolla maka terus ikut salat Rasulullah SAW, summa sholla kemudian salat Jibril, pasolla maka salat juga Rasulullah SAW, summa sholla kemudian salat Jibril, pasolla maka kemudian salat Rasulullah SAW, summa sholla kemudian salat Jibril, pasolla maka terus salat juga Rasulullah SAW. Summa qala bihadza umirtu. Begitulah kita semua diperintah. Umirta engkau diperintah. Qala Umar li Urwah, berkata Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah kepada Urwah, "I'lam ma tuhaddisu, apa yang engkau sampaikan." Oh, inna Jibril, karena sesungguhnya Jibril itu wa aqama li Rasulullah, beliau itu mendirikan salat untuk Rasulullah waktu salat pada waktu salat. Qala Urwah kadzalika qala, kadzalika demikianlah karena ada Bashir bin Abi Mas'ud yuhaddisu an abihi, menceritakan hadis dari bapak. Nah, hadis ini menceritakan bahwa waktu-waktu salat itu bukan karangan Rasulullah, tetapi wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Di sini kan disebutkan 5 kali dalam hadis. Pasolla maka sholat Jibril, pasolla maka sholat juga Rasulullah. Jadi pada saat sudah diturunkan wahyu tentang fardu sholat yang 5 waktu itu, nanti setelah sampai di Mekah, Rasulullah itu diberikan contoh oleh malaikat Jibril tentang tata cara sholat dan waktu-waktunya. Dalam hal ini malaikat Jibril dahulu sholat, kemudian Rasulullah memperhatikan ikut sholat malaikat Jibril. Disebutkan di sini kan 5 kali, artinya 5 waktu. 5 waktu sholat gitu. Nah, jangan heran kalau nanti ada orang, sholat itu cukup 3 kali. Itu kalau hanya berdasarkan Al-Quran saja. Dan itu juga cara mentakwilkan, menafsirkan yang keliru. Karena contoh Rasulullah yang paling berhak menafsirkan Quran itu adalah Rasul. Kita juga kadang-kadang merasa lebih berhak juga, lebih berpengetahuan menggunakan hermeneutika. Itu gaya Protestan sebetulnya itu, Kristen Protestan, hermeneutik. Nah, sehingga hanya 3 waktu saja itu. Dan sekarang juga ada itu kan yang kelakuannya itu melakukan sholat hanya 3 waktu. Nah, padahal di sini sangat jelas 5 kali Rasulullah diberi contoh oleh
malaikat Jibril melakukan sholat pada waktu-waktu sholat yang kita kenal saat ini. Jadi di sini juga memberikan pelajaran bagi kita, ini cerita yang terjadi pada saat Khalifah itu dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu salah satu khalifah yang termasuk Khalifah Ar-Rasyidin gitu. Sebagian orang mengatakan itulah bagian dari Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Abdul Aziz. Walaupun beliau menjabatnya tidak lama, hanya sekitar 3 tahunan. Tapi keadilan tercapai saat itu. Kemakmuran negara itu yang membentang dari barat Mesir itu, Mesir sampai nanti ke Persia. Kita bayangkan kalau sekarang terdiri dari beberapa negara itu tercapai kemakmuran sehingga sulit mendapatkan orang miskin. Orang sulit mengeluarkan zakat. Itu pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini disebutkan anna Jibril nazala. Saat itu malaikat Jibril turun, anna dzalika punya peristiwa malaikat Jibril memberikan contoh sholat kepada Rasul itu sobihatan pada saat subuh al-lailah pada malaman sholat itu dipardukan, yaitu malam Isra Mi'raj. Nah, dalam hal ini subuh-subuh Rasulullah diberi contoh oleh malaikat Jibril. Kemudian nanti pada saat duhur juga malaikat Jibril itu turun memberikan contoh, dan kemudian juga saat sholat asar juga. Pak Amaro pada saat itu fasihun bi ashabi. Rasulullah itu berseru kepada jamaah atau kepada yang mengikut atau kepada mengatakan kata-kata as-sholata jami'ah. Karena ini masih di Mekah. Di Mekah itu belum ada adzan. Adzan itu nanti setelah di Madinah. Jadi ngajak sholat itu as-sholata jami'ah. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi itu urus atau panggilan as-sholat jami'ah itu. Itu mah berlakunya untuk sholat sunnah. Kalau kita, karena di sholat sunnah itu tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Ucapkanlah as-sholat jami'ah. Jangan seperti kemarin Imam Jum'ah itu, Pak. Ya, kita dengarkan ya. As-sholat jami'ah, itu salah tempat itu. Sholat fardu itu cukup dengan iqomah. Berarti kurang paham. Ya. Jangan mengucapkan pada mau sholat fardu itu as-sholata jami'ah. Apalagi salah ucap as-sholatu jami'ah. Harusnya as-sholata jami'ah. Itu hanya pada sholat sunnah. Kalau misalnya kita mau sholat gerhana, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, silahkan ucapkan oleh imam itu as-sholata jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Tapi kalau mau sholat fardu, jangan bilang begitu. Cukup dengan qomat. Qomat itulah mengganti. Tetapi pada saat Rasulullah di Mekah ini belum ada adzan, memang menggunakan kata-kata as-sholata jami'ah. Karena nanti setelah di Madinah itu diberlakukan adzan, walaupun ini melalui peristiwa cerita dari sahabat sebetulnya, bukan langsung Rasulullah. Kira nanti akan terlewati bab adzan di sini. Nah, kemudian ini juga hadis di sini memberikan pelajaran kepada kita. Wastadalla bi aidon ala jawaz salatil muftaridi khalfal mutanaffili min jihati anna malaikata la yasmukallafina bimistima kulliba bihi al-insu. Ini juga hadis yang menceritakan Rasulullah sholat dengan malaikat Jibril. Dalam cerita lain itu berjamaah. Malaikat Jibril sebagai imam, Rasul sebagai makmumnya. Memang mencontohkan itu sholat fardu. Hanya menurut sebagian para ulama, bagi malaikat Jibril itu sholat 5 waktu itu adalah sunnah saja. Kan? Jadi wajib itu bagi manusia, bagi Rasulullah dan umatnya. Nah, saat itu Rasulullah sholat fardu, sedangkan malaikat Jibril sunnah. Ini juga petunjuk bagi kita, boleh kita berimam kepada orang yang sedang melakukan sholat sunnah. Yang penting bukan sholat jenazah. Jadi pada saat kita datang ke masjid, kita itu kan ingin memburu-buru jamaah, tapi keburu selesai ini. Jamaah yang biasa itu, ada orang yang sedang sholat, tapi sholatnya sholat sunnah, boleh kita berjamaah pada orang yang sedang sholat sunnah. Kalau kita kan suka ngasih tahu, jangan dia sedang sholat sunnah. Sebetulnya biarin aja untuk supaya memperoleh predikat berjamaah.
Tapi kalau ada orang yang sholat wajib, ya silakan lebih baik kepada orang yang sedang sholat wajib. Bahkan nanti pada saat kita sholat fardu misalnya, ada hadis lain. Ini dalam fiqh sunnah. Kita sholat fardu sendiri karena tidak ada teman misalnya. Tetapi setelah kita sholat fardu, ada orang datang sholat. Nah, ayo kita sholat lagi duhur. Sekarang saya ingin memburu nilai berjamaahnya, bisa diulangi lagi. Karena mencari nilai berjamaah. Atau ada rombongan orang yang mau sholat berjamaah, kita baru selesai sholat fardu juga ikut lagi, itu boleh untuk mengejar nilai berjamaah. Nah, dengan demikian, maka berjamaah, berimam kepada orang yang sedang melakukan sholat sunnah juga itu sah-sah saja. Gitu menurut penjelasan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Abdul Hadisi minal fawaid. Hadis di atas juga menceritakan dukhulul ulama'i ala umaro. Masuknya ulama kepada umaro. Jadi boleh-boleh saja ulama itu dekat-dekat umaro, datang kepada penguasa-penguasa. Contohnya di sini kan Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah penguasa. Tetapi nanti Abu Mas'ud tadi di atas dia dan ulama-ulama yang lain itu bergaul erat dengan penguasa itu. Tidak masalah, tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Bukan untuk menjilat maksudnya. Untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang sifatnya duniawi, bukan itu. Tetapi wa in karuhum alaihim ma yukhalifus sunnah. Nah, pada saat itu para umaro itu mengingkari aturan-aturan agama, justru harus diingatkan. Jangannya ikut larut. Di kita saat ini kan ikut larut. Yang dulunya itu mengharamkan BPJS, boro-boro mengharamkan BPJS. Minta maaf juga waktu dia ada cerita, saya tidak enak menceritakan lebih lanjut ya. Artinya tidak apa-apa seorang ulama juga dekat kekuasaan, tapi bukan untuk larut dengan kekuasaan. Justru harus menjadi pengingat-pengingat. Ini wa in karhum alaihim ma yukhalif sunnah. Para ulama itu juga harus mengingatkan apabila para penguasa itu menyalahi sunnah. Nah, sunnah di sini mungkin peraturan yang secara umum berlaku atau hukum yang berlaku di negeri itu. Isbatul alimi bima yastabiru bi as-sami. Dan bolehnya seorang yang alim dalam hal memohon ampun atau beristighfar bagi orang-orang pendengar. Artinya di sini dikuatkan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah dengan penguatan dari para ulama supaya betul teruskan memohon ampun kepada Allah. Warruju'u inda tanaju ila sunnah. Dan juga arruju kembali apabila ada pertentangan, patokan acuan kembali itu adalah sunnah. Dalam pengertian di sini aturan agama. Dalam Al-Quran juga kan disebutkan gitu. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila ada pertentangan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga tentu menceritakan memang keunggulan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat tawadhu saat itu. Kemudian hadis berikutnya, qala Urwah laqad haddatsatni Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasul yusolli sholat Rasul al-asra waktu asar, wa syamsu dan matahari fi hujratiha ada di kamar Siti Aisyah, qabla an tadhharu sebelum nampak. Ini untuk menceritakan waktu-waktu sholat nanti. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abbad, dan seterusnya, qadima telah datang. Wabdu Abdul Qaisi, itu delegasi Abdul Qais ala Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, maka kemudian berkata itu delegasi itu, inna sebenarnya kami ini min hadal hayy dari kabilah Anu, dari suku Anu, min Rabi'ah dari Rabi'ah,
Walasna dan tidaklah ada kami nasilu bisa sampai ilaika kepada wahai Rasul illa fi syahril harami kecuali pada bulan haram. Pamurna maka mohon suruh kami bisain dengan sesuatu nakhuduhu yang bisa kami ambil sesuatu itu anka dari engkau. Wanad'u dan kami bisa memohon ilahi dengan sesuatu itu man kepada orang waro'ana di belakang kami. Faqala maka bersabda Rasulullah menjawab Rasulullah amurukum saya memerintahkan kepada kalian bi'arba'in dengan 4 hal. Wanhakum dan saya melarang kalian an arba'in dari 4 hal. Yang pertama al-imani itu beriman billahi kepada Allah. Yang Rasul perintahkan, imanlah kalian kepada Allah. Kemudian Rasulullah menafsirkan iman kepada Allah itu bersaksi syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah, wa anni rasulullah dan semuanya aku ini adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati dan dirikan sholat, wa ita'uz zakati dan keluarkan zakat. Wa antu addu dan supaya kalian mengeluarkan dari rampasan perang itu ila khumusi ma ghanimtum, 1/5 dari rampasan perang. Itu perintah yang disampaikan Rasulullah kepada kabilah Abdul Qais di sini. Kemudian wa anha dan aku melarang anid dubba, aku melarang kepada kalian anid dubba. Dubba itu adalah bejana yang terbuat dari labu. Wal hantami dan dari hantam. Hantam itu terbuat dari tanah liat. Wal muqayyar dan dari muqayyar itu bejana yang dilapisi aspal. Wan naqir dan juga bejana yang terbuat dari pohon kurma. Wallahu alam apa maksudnya ini yang larangannya. Tapi kalau suruhan 4 itu adalah jelas itu ajaran Nabi kepada para sahabatnya yang baru masuk Islam, kuatkanlah iman kalian dengan meyakini kemahaesaan Allah dan bahwa aku ini Rasul Allah. Dirikan sholat, keluarkan zakat, dan jangan lupa kalau memperoleh ghanimah harta rampasan perang itu keluarkan 1/5-nya untuk Rasul, maksudnya untuk kaum muslimin. Kemudian hadis berikutnya tentang baiat. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, berkata Muhammad bin Musanna, qala berkata Muhammad haddatsana dan seterusnya dari Jarir bin Abdullah. Qala berkata Jarir bin Abdullah, bayatu aku telah berbaiat. Sumpah setia baiat itu. Rasulullah kepada Rasulullah SAW ala iqamis sholati untuk terus mendirikan sholat, wa ita'iz zakati dan juga mengeluarkan zakat, wa nusi dan saling menasihati likulli muslimin untuk sesama muslim. Ini al-muradu bil bai'at, yang maksud bai'at di sini adalah bai'at dalam Islam. Artinya supaya setiap tetap lakukan itu kewajiban-kewajiban yang terkait dengan keislaman seseorang itu dilakukan baiat kepada Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya ini, babus sholati kafaratun, sholat sebagai kafarah, sebagai penghapus kesalahan. Haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Hudzaifah. Kunna ada kami semua jurusan sedang duduk inda Umar di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata Umar, ayyukum siapa di antara kalian yahfadu yang hafal, yang ingat qala Rasulullah ucapan Rasulullah SAW bil fitnati perihal fitnah. Qultu aku berkata anak saya ingat kata Hudzaifah kama qalahu sebagaimana Rasulullah dulu mengucapkannya. Qala berkata Umar innaka alaihi au alaiha, apakah engkau itu tahu itu apa yang disampaikan itu persis ada di samping Rasul. Qultu, kemudian aku berkata, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli, fitnah seseorang di ahli di keluarganya, wa malihi dan juga di hartanya, wa walidi dan juga anaknya, wa jarihi dan juga tetangganya, tukafiruha bisa menghapuskan, bisa menutupi terhadap fitnah yang menimpa seseorang itu as-sholatu sholat, wassaumu dan juga saum, wassodaqatu dan sodakoh, wal amru wan nahyu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Qala berkata Umar, laisa hadza uridu, bukan itu yang aku maksud. Walakin fitnah itu, tapi yang maksud fitnah di sini allati tamuju kama yamujul bahr,
Itu fitnah yang bergelombang datang bagaikan gelombang air laut. Qala berkata itu Hudzaifah, laisa alaika minha. Tidak ada hal itu baksun kebahayaan. Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, inna bainaka sungguhnya antara engkau wa bainah dan antara fitnah itu baban ada pintu muglaqon yang terkunci. Qala ayuksaru am yuftahu, apakah pintu itu dalam keadaan retak ataukah terbuka? Qala kata Hudzaifah, yuksaru, dalam keadaan retak rusak. Qala kata Sayyidina Umar, idan maka pada saat ini la yughlaqu abadan, tidak akan tertutup itu pintu selamanya. Karena kemudian kami berkata, akan Umar ya'lamul baba, apakah Sayyidina Umar itu mengetahui apa yang maksud dengan pintu itu? Qala berkata Hudzaifah, na'am, betul. Kama annaduna ghadil lailata, sebagaimana beliau itu mengerti bahwa selesai malam itu akan ada siang. Pengetahuannya seperti itu. Anni, sungguhnya aku itu hadas tuh menceritakan bihadisi dengan satu hadis laisabil aghalid, yang tidak mengandung kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian bertanya lagi, siapakah itu yang dimaksud pintu itu? Akola berkata itu Hudzaifah, al-babu Umaru, itulah Umar. Nah, ini bercerita tentang kalau ada fitnah. Fitnah di sini adalah ujian, dan pengertian bisa menimbulkan dosa juga. Bisa jadi fitnah itu di keluarganya, kita juga berdosa di keluarga, melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam urusan harta juga begitu. Kita membelanjakannya di jalan yang tidak benar, kan? Suka-suka kita saja tanpa mengindahkan aturan agama. Bisa juga di anak, bisa juga di tetangga. Nah, dosa-dosa artinya kita itu memang berpotensi melakukan dosa itu dalam setiap kesempatan di lingkungan hidup kita, tentu saja di orang-orang terdekat dengan kita, itu potensi. Tetapi kata di sini, kata para sahabat, itu bisa mengkafarati, bisa menutupi terhadap dosa-dosa tadi, fitnah itu, apabila kita secara istiqomah melakukan sholat, melakukan puasa. Jadi itu akan mengimbangi. Ada dalam ayat Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi, bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Itu yang dimaksud kafarat. Bahwa sholat itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan, termasuk dosa-dosa kita. Nah, tinggal yang jadi persoalan, apakah dosanya saat itu terhapus sama sekali? Itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak terhapus, tetap saja dosanya ada. Hanya kebaikannya lebih banyak. Sehingga saldonya itu tetap positif. Sehingga apabila ditimbangan nanti di akhirat, di alam hisab, itu tetap dia memiliki sisa amal yang bagus untuk mengantarkan dia masuk surga dan tidak perlu ke neraka dulu. Karena itu, selesai melakukan keburukan, itu segera ikuti dengan kebaikan. Termasuk sholat itu juga bisa takfirus sholat, bisa menutupi dosa. Kemudian hadis terakhir nih. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Yazid bin Jure, an Sulaiman, dan seterusnya. Anna rajulan, sungguhnya seseorang, asoba, menimpa kepada orang itu, minim ro'atin, dari istrinya, kublatan, satu ciuman. Kata maka datang itu si laki-laki yang telah mencium istrinya itu, an-nabiya, kepada Nabi SAW, akhbarohu, maka memberitahukan si laki-laki tadi kepada Nabi perihal ini bukan nyium sembarang nyium, kepada sembarang perempuan maksudnya. Anjalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Dirikanlah salat olehmu wahai Nabi di ujung-ujung siang. Wa zulfan minal lail, dan permulaan-permulaan malam. Innal hasanati, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, bisa menghapuskan as-sayyiati, atau bisa menghilangkan as-sayyiati terhadap keburukan. Qala, maka berkata ar-rajulu, seseorang yang bertanya tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ali hadza, apakah ayat ini turun berkaitan denganku saja? Qala, menjawab Nabi, li jami ummati, untuk seluruh umatku, kullihim, seluruhnya. Jadi sama tadi bahwa sholat itu bisa jadi kafarat. Kalau kita
habis melakukan dosa, ya di sini dosanya tidak tanggung-tanggung, itu nyium perempuan. Itu berjumpa di pasar langsung dicium saja. Nah, kemudian bisa dengan sholat itu bisa menghapuskan dosa itu. Sahabat itu dari kaum Ansor. Nah, kemudian nanti persoalan waktu sholat itu secara ringkasnya, secara rinciannya seperti tadi di video itu. Jadi sesungguhnya waktu sholat itu adalah pergerakan matahari. Pergerakan matahari. Misalnya waktu duhur itu kan pas tengah-tengah itu waktu terlarang sholat. Nah setelah mengok sedikit begitu itu baru waktu masuk duhur. Sehingga kalau pada saat di tengah-tengah ini beberapa menit sebelum adzan duhur itu jangan sholat, diam saja atau berdiri saja. Nanti setelah masuk waktu itu baru sholat tahiyatul masjid. Nah itu pas tengah-tengah. Nah, kalau kita kan mendasarkan waktu sholat itu pada adzan atau jam atau ini apa jadwal. Nah, sesungguhnya jadwal itu adalah didasarkan pada pergerakan matahari. Jadi kalaupun kita tidak mendasarkan pada jam atau adzan nggak masalah. Pada saat kita mau lihat apakah ini masuk duhur, lihat saja bayangan benda itu atau bayangan kita sendiri. Kalau bayangan kita itu sudah agak sedikit ke timur gitu kan, karena mataharinya ke arah barat, nah itu sudah awal masuk duhur. Tapi kalau masih di tengah-tengah itu belum masuk duhur. Nah kadang-kadang di jadwal-jadwal ini yang tertulis di jam-jam ini itu telat biasanya sampai 15 menit, Pak. Kan? Katakanlah waktu duhur menurut kita itu, menurut aturan matahari itu adalah setelah bayangan itu sedikit ke sebelah timur. Nah, itu awal masuk sholat. Tapi waktu adzan duhur itu mesti silakan uji coba nanti siang ya. Saya sudah melakukan beberapa kali uji coba begitu. Selalu lebih telat, lebih lambat di jam-jam yang ditulis itu, baik dari Departemen Agama ataupun dari Badan Hisab-Ruqyah itu paling tidak 15 sampai 10 menit itu terlambatnya. Begitu juga waktu asar itu. Dengan cara melihat bayangan matahari itu saja. Kalau matahari bayangan kita itu sudah lebih tinggi, lebih panjang dari benda aslinya, itu sudah masuk waktu asar. Tapi adzan itu masih nanti saja, agak lambat. Nah, sebetulnya bagi kita yang mau sholat, apalagi kalau buru-buru mau bepergian, sholat saja tanpa perlu nunggu adzan. Toh sudah masuk waktu asar. Demikian juga maghrib. Nah, maghrib itu kan lebih duluan adzan Jakarta daripada Bandung sekarang ini ya. Itu sesungguhnya waktu maghrib itu pada saat ada layung itu, udah ada sinar warna merah-merah di langit itu. Kalau tidak sedang mendung itu sudah tanda waktu masuk maghrib. Tapi di kita kan suka agak telat ini, karena itu tadi kehati-hatian barangkali ya yang buat jadwal. Jangan sampai keduluan, adzan sebelum waktu masuk, malahan diambil yang lebih telat. Itu kehati-hatian saja menurut saya. Nah, untuk meyakinkan itu sesungguhnya kalau matahari dalam keadaan baik-baik saja, lihat saja ke langit. Kok di tempat lain sudah adzan, di Anas belum. Kalau sudah ada layung, saya buka puasa saja. Toh sudah waktu maghrib ini. Toh dasar dari penjadwalan juga itu adalah dari matahari, pergerakan matahari. Kalau waktu Isya agak susah nih. Nah, sebetulnya agak mudah kalau Isya itu. Yaitu hilangnya warna-warna merah di langit, gitu. Layung gitu kan. Itu semua sudah hilang, itu tanda masuk waktu Isya. Nah, yang agak sulit itu adalah waktu subuh, fajar sidik. Jadi kalau sudah mulai ada matahari, nah ini agak sulit ini memang untuk mengetahui. Kalau dahulu di kampung, cara untuk mengetahui sebelum ada jam mungkin atau ada pengeras suara, itu mesti di depan masjid itu ada semacam istiwa. Istiwa itu tembok berupa semacam tiang, tingginya paling 75 cm. Nah, di tengahnya itu diletakkan itu satu besi. Nah, itu untuk melihat waktu-waktu sholat untuk duhur, asar. Nah, itu duhur asar saja mungkin ya. Kalau maghrib sampai isya ya harus lihat ke langit. Kalau sekarang kan sudah tidak musim karena sudah banyak jam saat ini dan juga sudah banyak jadwal. Tapi asal usulnya itu adalah dari matahari. Jadi kalau kita ragu dengan jadwal-jadwal ini, silakan aja amati pergerakan matahari. Walaupun cara mengamati kita juga bisa salah juga itu kan.
Maka lebih baik ya sudah, ikuti jam dari masjid saja inilah. Kalau tidak yakin dengan pengamatan kita. Tapi kalau yakin bahwa ini sudah masuk maghrib, hanya belum adzan nih dari masjid, nggak apa-apa buka puasa. Toh sudah masuk maghrib. Saya kira gitu mungkin untuk penjelasan. Nanti penjelasan lebih lanjut ini masih panjang hadis-hadis terkait dengan waktu-waktu sholat.